Selamat hari Minggu jemaat Tuhan sekalian. Tiba saatnya kita akan melayankan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, Allah sumber hidup kami. Karena hari ini kami boleh dapat bertemu kembali di dalam ibadah dari rumah kami masing-masing. Kami mengarahkan hati kami kepadamu dan hendak memperdengarkan firman Tuhan. Kuasai hamba-Mu yang menyampaikan, demikian juga kami semua yang mendengar, agar kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus firman yang hidup, bagi kami berdoa. Amin. Pembacaan minggu ini terambil dari Injil Matius 25. Ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-30, demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh 5 laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah, seharusnya uang itu kau berikan kepada uang." Saya ulangi. "Karena itu sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah terdapat ratap dan gertak gigi."
Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang percaya lalu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, bersyukur minggu hari ini di gereja jam 8 juga dilakukan ibadah secara onsite. Setelah 8 bulan kurang lebih kita tidak beribadah bersama-sama di gereja. Dari rumah masing-masing kita beribadah, tetapi untuk di gereja baru kali ini. Karena ada sakramen baptisan untuk kekasih kita dan juga peneguhan sidi baru untuk saudara-saudara kita. Seharusnya mereka dilayani bulan April, tapi karena pandemi diundur sampai saat ini. Puji Tuhan, kuasa Tuhan terus berbuah-buah dalam persekutuan kita. Dan roh Tuhan terus bekerja di tengah-tengah persekutuan kita. Dan pada bacaan kita, tema yang diberikan adalah kerjakan panggilanmu. Bapak Ibu kekasih Tuhan sekalian, sama seperti 2 minggu yang lalu, masih bercerita tentang kerajaan surga dan Yesus menyampaikannya dengan perumpamaan. Perumpamaan yang dipakai pada saat ini adalah perumpamaan tentang talenta. Dan kita membaca, saya yakin ini cerita sudah berulang-ulang kita ingat. Bagaimana sang tuan ketika hendak pergi ke luar negeri mempercayakan talentanya atau uangnya, modal kepada hamba-hambanya. Mempercayakan sejumlah uang kepada hamba-hambanya. Ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 1 talenta berdasarkan kesanggupannya. Jadi ayat 15 dikatakan berdasarkan kesanggupannya. Jadi bukan berdasarkan jumlah uang yang ada di dalam si tuan, tetapi tuan tahu kesanggupan tiap-tiap orang atau tiap-tiap hambanya itu untuk mengembangkan talenta yang diberikan. Talenta itu nilai mata uang yang merupakan uang yang tidak kecil. 1 talenta itu kalau dikuruskan sama seperti upah buruh yang didapatkan selama 15 tahun bekerja. Jadi kalau 1 hari buruh itu mendapat upah 50.000 katakanlah ya. Jadi dia mengumpulkan selama 15 tahun itu nilai 1 talenta. Kalau uangnya 50.000 dikumpulkan selama 15 tahun kurang lebih ada 270 juta. Jadi 1 talenta itu kalau 1 harinya saat itu adalah 50.000, maka nilainya 270 juta. Jadi 1 talenta bukan soal uang kecil. Hanya 1 talenta, tetapi dia beratnya perak seberat 43 kg. Nilai uang itu. Nah, diberikan kepada yang 5 talenta, diberikan kepada yang 2 talenta. Dan mereka dengan sigap segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta. Dan yang 2 talenta juga segera pergi untuk mengembangkan. Dia menjalankan uang itu lalu beroleh laba. Jadi orang-orang yang hambanya yang mendapatkan 5 talenta, dipercayakan 5 talenta dan 2 talenta ini pergi dengan segera mengembangkan uang itu. Ya, mungkin mereka berdagang, jadi modal lumayan kan. Kalau 1 talenta 200 juta berarti 5 talenta bisa sudah 1 M. Dikembangkannya uang itu
dan menjadi berbunga, berlipat. Dari 5 talenta menjadi 10 talenta karena berbunga 5. Yang 2 pun berbunga. Mungkin main saham barangkali kalau saat ini ya. Main reksadana atau juga dia bisa bisnis properti. Nah, apa saja bisa dilakukan dalam mengembangkan keuangannya ini. Sedangkan yang 1 talenta, hamba yang mendapat kesempatan 1 talenta. Apa reaksinya? Reaksinya adalah dia segera menanam, menguburkan uang itu. Kini datanglah hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana tidak menabur, yang memungut dari tempat yang Tuan tidak menanam." Si Tuan tahu kemampuan hambanya, makanya dikasih 1 talenta. Si hamba juga sudah berpikir negatif terhadap tuannya. Saya tahu Tuan itu orang yang kejam, menuai di mana Tuan tidak menabur. Seolah-olah ini Tuan itu harap gampang sekali. Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, memang saat itu orang biasa menyimpan uang di dalam tanah. Jadi bunkernya di dalam tanah. Dan kalau mereka menyimpan uang di dalam tanah, resiko hilang kecil. Kalau mereka menyimpan di tempat lain hilang, berarti harus ada tanggung jawab untuk menggantikannya. Si hamba yang 1 talenta ini, yang mendapat 1 talenta ini tidak mau bertanggung jawab. Makanya dia langsung menyimpannya di tanah, menguburkannya di tanah. Apa arti dari perumpamaan ini? Perumpamaan ini mengajar kepada kita bagaimana bertanggung jawab atas apa yang telah dipercayakannya. Si Tuan pergi ke luar negeri dan lama sesudah itu. Dikatakan di sana kan lama sesudah itu. Dia kembali baru minta pertanggungjawaban. Si Tuan tahu persis kemampuan hamba-hambanya. Makanya dia memberi kepercayaan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Menurut kesanggupannya. Ayat 15 dikatakan menurut kesanggupannya. Dan kemudian hasilnya terjadi. Sudah nampak. Hal kerajaan surga adalah hal tentang kewajiban dan tanggung jawab kita yang telah menerima berkat dari Tuhan. Menerima kepercayaan hidup dari Allah. Bukan soal berapa lama, berapa banyak. Tetapi bagaimana kita mengelola yang menjadi bagian kita. 5 talenta dan 2 talenta serta 1 talenta ya tidak sebanding. Tetapi karena tuannya tahu bahwa yang 5 talenta itu bisa untuk mengembangkannya. 2 talenta juga bisa, bahkan mungkin bisa lebih, tetapi dalam cerita ini kan tidak dikatakan. Sedangkan yang 1 talenta, tuannya tahu bahwa bagaimana kepribadian si hamba ini. Belum sudah punya pikiran negatif. Sudah memiliki cara pandang yang salah terhadap kepercayaan yang Tuhan berikan. Ini bukan soal keadilan dan tidak adilan. Tetapi ini adalah soal kesanggupan. Tuhan tahu bahwa dia bisa bertanggung jawab sebenarnya. Tetapi ternyata diberi 1 pun. Dia bertanggung jawab dengan cara mengubur. Dia bertanggung jawab. Tetapi dia tidak bisa
mempertanggungjawabkan apa yang setelah dilakukan. Dia memberi penilaiannya kepada tuannya. Tuan kan kejam, yang menanam, yang menuai di tempat Tuhan tidak menabur, yang mengambil hasil di mana Tuhan tidak menanam. Sehingga dia tidak bisa melakukan apa-apa. Hidup beriman itu adalah hidup yang berbuah. Kerajaan surga adalah kerajaan di mana Allah menghendaki banyak orang akan datang kepadanya dan bersama-sama bersuka masuk di dalam sukacita. Bukan hubungan dia dengan Tuhan, saya sudah bertanggung jawab, saya sudah mengaku percaya, saya sudah baptis, saya sudah sidi dan selesai. Tapi sejauh mana buah kehidupanmu? Pergi dan menjalankan apa yang dipercayakan kepadamu. Pergi dan melakukan tanggung jawabmu. Pergi dan kembali membawa buah-buah kehidupan. Bukan diam. Kan saya baca Alkitab tiap hari. Saya berdoa tiap hari, tetapi dia terus saja mengurung diri seperti katak di dalam tempurung dan kemudian mulai. Wah, dia seperti itu, di sana menghakimi, di sini menilai, dan seterusnya. Di mana buah-buah yang seharusnya kita hasilkan? Kalau kita terlebih dahulu memberi penilaian yang negatif pada lingkungan kita. Orang Kristen dipanggil keluar dari komunitasnya untuk berbuah bagi komunitasnya, bagi dunia ini. Sebagai gereja kita tidak bisa tinggal diam dalam gedung gereja. Ngurusi dirinya sendiri, sibuk dengan dirinya sendiri. Tetapi kita dipanggil keluar. Masing-masing kita sudah mendapatkan 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Menurut kesanggupan kita masing-masing. Apa yang dapat kita pertanggungjawabkan? Tuhan menanti buah-buah kita. Apalagi di saat pandemi ini. Kita sudah mendapat pengharapan dari Allah. Apakah cukup kita berdoa saja di dalam rumah? Benar. Itu cukup. Tetapi Allah menghendaki lebih. Kita berbagi pengharapan. Kita menumbuhkan pengharapan. Bagi orang-orang sekeliling kita. Apa artinya kita di dalam rumah tetapi kemudian di rumah sendiri menjadi neraka bagi kita? Satu dengan yang lain tidak bisa beribadah bersama saja tidak bisa. Loh, bagaimana dia menghasilkan buah kalau hanya beribadah di kamar sendiri? Tidak punya waktu, tidak tepat terus waktunya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, setiap kita mendapat talenta, setiap kita mendapat kesempatan untuk membungakannya. Mulailah dari diri kita keluar kepada pasangan hidup kita, keluar pada anak-anak kita. Syukur-syukur kepada lingkungan tetangga kiri kanan, sahabat di kantor, dalam kumpulan-kumpulan persekutuan kita, menghadirkan harapan. Jangan sampai kita keluar sedemikian rupa tetapi di dalam rumah kita penuh dengan persoalan-persoalan. Kita merasa curiga, kita pendam talenta itu. Kerjakanlah panggilanmu. Mengingatkan kepada kita semua bahwa kita masing-masing sudah mendapat talenta sesuai kesanggupan kita. Mungkin kita baru sanggup 1 talenta. Jangan pendam. Tidak perlu kemudian ditutup terus.
Mari, apa yang kita sudah dengar, apa yang kita doakan, kita nampakkan dalam wajah kita. Kita nampakkan dalam sapaan keluarga-keluarga kita. Sehingga pengharapan itu ada. Tanggung jawab iman itu tumbuh. Paling tidak di tengah rumah tangga kita. Untuk anak-anak kita. Untuk pasangan hidup kita. Tuhan akan menolong kita yang terus bersedia berbuah di kehidupannya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita sampaikan doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami di surga, kami sungguh bersyukur karena Tuhan mempercayakan kepada kami talenta-talenta sesuai dengan kemampuan kami. Biarlah apa yang telah menjadi berkat kami ini dapat kami kembangkan, dapat berbuah. Tolonglah kami agar kami dapat bertanggung jawab, menghasilkan buah-buah sesuai dengan yang Tuhan harapkan. Jangan biarkan kami bertanggung jawab hanya dengan mengubur talenta kami. Tetapi biarlah kami terus mengembangkan diri kami seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu Tuhan. Gereja yang terus berada di tengah-tengah dunia ini dalam berbagai pergumulannya. Kiranya Engkau terus menolong kami sebagai gereja agar dapat menghadirkan damai sejahtera Tuhan dimanapun kami berada. Lembaga-lembaga Kristiani, Tuhan kiranya juga terus menopangnya. Sehingga kehadiran kami sebagai gereja, sebagai lembaga Kristiani, sebagai orang-orang percaya, kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami mendoakan bangsa dan negara kami, di mana Tuhan telah menempatkan kami menjadi bagian dari bangsa Indonesia ini. Kiranya Tuhan menolong pemerintahan kami ketika harus mengatasi pandemi COVID-19. Upaya untuk memproduksi vaksin dan menyiapkan vaksin bagi kami masyarakat, Tuhan berkati. Upaya mengatasi resesi ekonomi yang terjadi, Tuhan juga memberi hikmat dan pertolongan-Mu. Kami mendoakan ya Tuhan, biarlah kami sebagai bagian dari warga masyarakat, kami pun dapat menjaga kedamaian, ketentraman, dan keamanan bangsa kami. Sehingga kami, pemerintah kami, dapat bersinergi bersama-sama mengatasi persoalan-persoalan yang saat ini sedang terjadi. Kami mendoakan kelompok-kelompok masyarakat yang tidak puas dengan kinerja pemerintah, yang ada di dalam persoalan mereka. Ya Allah, kiranya mereka boleh dengan hikmat tidak mengganggu jalannya pemerintahan dan boleh ada sebagai bagian dari bangsa ini untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kami berdoa Bapa padamu untuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami di PO Kelapa Gading. Bersyukur minggu ini kami boleh mengadakan ibadah secara bersama di gereja untuk melayankan baptisan kudus dewasa dan juga pengakuan iman untuk anak-anak kami yang sidi. Kiranya Tuhan menolong anak-anak kami, saudara-saudara kami ini. Biarlah mereka bertumbuh berakar di dalam Tuhan dan tuntun mereka senantiasa di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk orang tua mereka, keluarga mereka yang selama ini telah mendukung mereka dan mengenalkan cinta kasih Tuhan. Tuhan pun juga terus memberkati keluarga-keluarga ini. Sehingga kami semua boleh bersama-sama bersinergi
melayani Tuhan, mengembangkan talenta kami di Po Kelapa Gading, dan nama Tuhan dimuliakan di dalamnya. Kami berdoa ya Tuhan untuk panitia Natal yang mempersiapkan serangkaian acara Natal sejak masa Advent sampai nanti pada perayaan Natal. Tuhan bersama dengan panitia Natal secara khusus wilayah pelayanan Galatia. Tuhan memberi hikmat kepada panitia semuanya manakala harus menyiapkan peribadahan dalam situasi pandemi ini. Kami mendoakan juga untuk jemaat-jemaat Tuhan dalam pergumulan mereka masing-masing. Mereka yang berulang tahun pada minggu ini, Bapak Dendi Tohata, Ibu Nova Kalesaran Sero, Ibu Jaim Lalamentik, Bapak Krisyanto, Bapak Alex Philip Kambong, Anak Kiahara Nasution, Saudara Jevon Sialagan, Saudari Sharon Kalesaran, Anak Axel Lengkong, Anak Endro Salomo Manurung, Saudara Filipus Falo, Bapak Tri Maha Eka Bangun, Saudara Rian Tunaidi, Ibu Lia Girsang, Anak Benyamin Orawai Makabori, Ibu Michelle Ndun. Padamu Tuhan kami memohon berkat-berkat-Mu atas mereka. Kuasa-Mu menuntun mereka di usia yang baru. Pertemukan mereka dengan pengasihan-Mu, kemurahan dan kebajikan-Mu Bapa. Kami juga mendoakan untuk mereka yang bertemu dengan hari ulang tahun pernikahan ataupun sukacita yang lain. Allah menyempurnakan sukacita mereka. Bagi mereka yang sakit dan perlu pemulihan, lawatlah mereka dengan kasih-Mu Tuhan. Terlebih mereka dalam usia-usia lanjut, Tuhan terus memberi ketenangan dalam kehidupan mereka. Ibu Anawati Tunardi, Bapak Theo Latui Hamalo dan Ibu Teni Latui Hamalo, Bapak Heri Sunardi, Ibu Kesia Sumarni, Bapak Bonar Frederick Purba, Ibu Angelina Laromunde Takumangsang, Bapak Vence Rompas dan Ibu Juliana Rompas Toar, Bapak John Siahaya, Bapak Ari Lengkong, dan juga Ibu Nini yang juga saat ini sedang melakukan pemulihan. Tuhan memberkatinya. Bersyukur bersama dengan kekasih-Mu Ibu Sania karena dia juga telah sembuh dan sedang dalam pemulihan setelah operasi. Tuhan juga terus memberkati hamba-Mu. Jikalau Tuhan dapati di antara kami sedang sakit, baik fisik kami sakit maupun dalam pikiran-pikiran kami penuh dengan pergumulan, hampiri kami dengan kasih-Mu Tuhan. Pulihkanlah kami, karena Engkaulah Tuhan sumber hidup kami. Kami percaya kuasa Allah terus menopang kami, memberikan kami kehidupan yang baru tiap-tiap hari. Kami juga mendoakan keluarga-keluarga dalam jemaat kami. Bapak Vence Rompas, keluarga Bapak Martin Luther Kasodu, keluarga Ibu Lincendun, keluarga Bapak Heru Cahyono, keluarga Bapak Yosias Pontonowu, keluarga Ibu Roida Hasoloan Hutapea. Kasih-Mu bersama dengan mereka, menopang mereka senantiasa, dan berkat-berkat Tuhan sediakan bagi mereka. Kami akan menjalani hari-hari kami ke depan dengan berbagai pergumulan yang ada. Sertai kami, sertai anak-anak kami yang masih studi, sertai saudara-saudara kami yang merindukan teman hidup, merindukan pekerjaan tetap, sertai mereka yang sendiri, sertai mereka yang dalam pergumulan-pergumulan. Engkau Allah sahabat kami menyandarkan hidup kami
hanya padamu ya Yesus Kristus Tuhan kami. Doa yang jauh dari sempurna ini Bapa, akan kami dasarkan dengan doa yang Yesus Kristus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, masukilah kehidupan dan kerjamu. Kerjakanlah panggilanmu untuk menyatakan kasih Tuhan. Dia akan terus menyertaimu. Kita menyanyikan Kidung Keesaan 560, bait 1 dan 2. Kita kembali dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.